Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrik dari Matpa Indonesia ingin berbagi tips bagaimana kita bertani, beternak seperti apa yang diajarkan oleh Rasul. Ada sunnah Rasul yang Rasul lakukan 4, yaitu bertani, beternak, berdagang, dan mengambil upah. Dalam sunnah Rasul ada 2 yang sangat berkaitan antara bertani dan beternak, yang mana saya akan memberikan tips bagaimana beternak dan bertani itu saling berkaitan tanpa ada mengganggu lahan pertanian yang kita miliki. Dengan lahan yang sedikit, lahan pertanian yang kita khususkan untuk tanaman rumput yang akan kita berikan untuk pakan ternak, dengan lahan yang sedikit tidak mengganggu lahan pertanian, maka kami dari Matpa Indonesia memberikan tips bagaimana menanam rumput gajah serai ataupun gajah gelaga yang ada di lahan ini untuk bisa memberi kebutuhan ternak kita. Saling kait-mengkait, satu menyatu antara pertanian dan peternakan. Bagaimana kita bisa memberikan rahmatan kepada seekor binatang, memberikan makan dengan tanpa mengeluarkan modal yang banyak. Dengan modal yang tidak begitu banyak, kita menanam rumput saling rotasi. Satu hari hanya membutuhkan 1 bedengan ini saja. Kebutuhan ternak kita sudah tidak mencari ataupun membeli pakan mahal yang lain untuk menghidupin peternakan kita. Seperti konsentrat, ampas tahu, ataupun sejenis apa yang membuat uang kita itu keluar banyak untuk bisa memberikan pakan kepada mereka. Di sini akan saya berikan tips itu. Dengan perawatan yang sangat sederhana, hanya membutuhkan pupuk kompos atau kotoran dari ayam boiler atau ayam potong ayam putih. Ini bisa menjadikan tanaman rumput yang ada di sini ini luar biasa subur, asal dengan kedisiplinan antara diri kita dengan alam semesta yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Maka kita bersatu, saling kasih mengasihi, sayang menyayangin, maka tumbuhan itulah yang akan memberikan sayangnya kepada diri kita, memberikan suatu hasil yang luar biasa kepada kita karena kita berbalas mengasihi dan menyayangi mereka. Tip ini yang akan saya berikan bagaimana saling kasih mengasihin, sayang menyayangi sesama tumbuhan, maka tumbuhan itulah yang akan memberikan sayangnya kepada kita dengan hasil yang memuaskan dari tumbuhan itu. Dalam proses penanaman, perawatan juga sangat penting. Kita perhatikan tumbuhan dan kita perhatikan lahan yang ada. Konstruksi tanah yang ada juga kita perhatikan. Niat awal adalah menanam rumput gajah, maka dengan kasihi dan sayangi rumput ini, maka rumput itulah yang akan memberikan sayangnya kepada kita. Kita bersihkan lahannya, kita pupuk pohonnya dengan pupuk kandang contohnya. Bukan harus dengan biaya mahal kita memberi pupuk kimia atau apapun. Dia akan memberikan sayangnya kepada kita dengan hasil yang luar biasa kepada kita. Dari pupuk yang dikasih setelah dia dipanen, berapa hari kemudian dia akan menyatu dengan tanah. Maka akar itu akan mencari di mana nutrisi-nutrisi dari kotoran yang diserap oleh akar tadi, dia akan menjadi tubuh subur seperti yang terlihat. Hanya beberapa hari setelah saya arit, saya ambil panen, saya panen, itu akan tumbuh secara rotasi. Setiap hari hanya 1 bedeng untuk kebutuhan 50 ekor kambing. Dari rumput gajah serai yang sudah kita tampilkan tadi, saya juga memberikan tips bagaimana juga bisa menanam rumput gajah gelaga. Di sini bisa kita lihat secara nyata, kita lihat gajah gelaga ini tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur dan ditumbuhi oleh rumput-rumputan liar. Kenapa ini tidak saya bersihkan? Karena selain rumput gajah gelaga yang ada, rumput liar ini juga bisa dimakan oleh ternak. Ketika kita panen rumput gajah ini, maka ini juga bisa kita bersihkan tapi tidak terbuang. Ini juga bisa kita berikan kepada ternak kita itu. Jadi dengan lahan yang kecil,
bisa bermanfaat untuk kita dan bisa bermanfaat untuk hewan peliharaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.